Dikutip langsung dari akun Instagram NoDots, katanya ada 2 warga Madura yang nekat jalan kaki ke Mekah berujung pulang karena kaki bengkak. Innalillahi, semoga nggak apa-apa ya masnya. Kayak kalau misalnya pengen ngelakuin ini gitu, persiapannya harus bermatang banget secara fisik gitu. Jogging kayaknya harus 20 km gitu per hari ya. Terus habis itu langkah-langkah kakinya itu harus 50.000 langkah gitu per hari gitu men. Biar kaki itu siap kayak kuda, terus biar kita nggak nonstop gitu jalan kaki lewat jalur tol. Terus habis itu gue juga baru menemukan postingan dari dikala Anda menonton televisi 4.0 yang mengabarkan kalau misalnya ada seseorang yang punya niat naik haji goes sepeda ke Mekah, tapi baru sampai Batam udah balik lagi karena terkendala visa. Epicnya ini udah diberitain sama acara TV Trans 7 yaitu POV, pasti obrolan viral. Ada fakta yang menarik juga yang pengen gue kasih tahu terkait postingan ini yang lucu banget. Oke, cuma yang jelas ini udah jadi bahan obrolan anak-anak Facebook. By the way, selamat datang di Ngopi, ngobrol yang bersama Indonesia, dan pada kesempatan kali ini kita bakal ngomongin soal kelanjutan fenomena orang-orang Indonesia yang memutuskan untuk jalan kaki melaksanakan ibadah haji dari Indonesia ke Mekah gara-gara ada 2 orang pemuda di TikTok gitu ya, yang sekarang sedang melakukan hal yang sama dan rame viral, soal diomongin sama orang-orang, soal ditunggu sama TikTok live streamingnya gitu ya. Sekarang mereka kalau nggak salah udah sampai di daerah Bangkok. Nah tapi kita nggak akan fokus ke sana karena udah ada pembahasan di video ngopi sebelumnya. Kita bakal ngebahas soal fenomena orang-orang yang pada akhirnya digampar sama realita kalau misalkan jalan kaki dari Indonesia ke Mekah itu nggak segampang sholat 5 waktu seperti yang udah dirasakan mungkin sama 2 warga Madura, Mas Muhammad Muheb Al-Farizi dan juga Mas Anas Mahfud. Niat baiknya dicatat, tapi kayaknya semua orang yang emang pengen haji gitu punya niat baik juga. Jadi kayaknya semuanya bakal dicatat. Cuma permasalahannya untuk melakukan ini, baik lagi gitu ya. Dari video episode ngopi sebelumnya, kita sama-sama setuju ini butuh persiapan yang matang banget. Udah ada yang bisa ngelakuin ini, tapi seenggaknya mereka tuh nggak nekat untuk melakukan ini kayak gitu. Dokumentasinya, persiapan fisiknya, terus abis itu rute jalurnya dan segala macam, sampai ada pengalaman yang katanya udah sampai di Iran, udah sampai di Yaman, itu ditawarin senjata gitu ya untuk seenggaknya jihad ke Israel gitu ya. Itu rame banget. Tapi kita bakal fokus ke dalam 2 berita ini. Jadi biar objektif, gue bakal coba buat nggak ngambil satu portal berita doang ya, nggak cuma dari NoDots tapi juga dari Instagram, dari Informasi Malang Raya gitu yang juga udah ngeberitain di tanggal 29 Maret 2025. Dan juga kita bisa ngelihat footage waktu awal-awal mereka berangkat dari Madura gitu ya. Lu bisa lihat di TikTok dan masih ada sampai sekarang. Dimana lewat video ini kita bisa tahu kalau misalkan mereka melakukan ini legit bener-bener pengen ngelakuin, bukan cuma sekedar parodi atau rage bait doang. Karena gara-gara banyak banget orang-orang yang akhirnya mutusin jalan kaki dari Indonesia ke Mekah gitu ya, banyak banget konten kreator, influencer TikTok yang akhirnya buat parodi dan rage bait ngelakuin hal yang sama. Lu pernah lihat berita ada orang yang pengen berlayar dari Indonesia ke Mekah cuman pakai perahu galon doang? Nah itu juga parodi setahu gue. Terus dari Noin pun melakukan hal yang sama dengan melakukan seremonial perjalanan dari Indonesia ke Mekah bawa barang bawaan yang absurd gitu ya, kayak misalkan kursi, boneka Teletubbies dan segala macam. Tapi lewat video ini Mas Anas dan juga Mas siapa satu lagi lupa gue namanya, Muheb, itu kelihatan bersungguh-sungguh banget gitu ya, didokumentasiin sama Tribun Video. Sampang Madura nekat memulai perjalanan panjang menuju Mekah dengan berjalan kaki pada Sabtu 1 Februari 2025. Diketahui 2 pria itu bernama Anas Mahfud dan Muhammad Wahab, warga Kelurahan Rongrengah, Madura. Gokil. Mengutip Tribun News, keinginan itu berawal dari candaan Anas yang mengajak Wahab untuk berjalan kaki ke Tanah Suci. Berawal dari candaan. Kentut banget. Gua kira nih ya, berawal dari sebuah tekad dan juga niat yang kuat. Udah ikhtiar 7 hari 7 malam, udah berdiam diri di masjid gitu, akhirnya memutuskan untuk melaksanakan ibadah haji dengan jalan kaki. Terus habis itu ngajakin temennya juga untuk melakukan hal yang sama. Gokil. Tapi kalau misalnya niat teman-teman bercandaan lucu juga ya. Udah kayak gue sama Egi mutusin buat pengen ke Gunung Mana di RT. Kayak bagus nih kita ke Puncak Kartes di Papua. Anjir, jalan kaki kali ya dari Bogor. Cuman kita akhirnya mutusin untuk mengurungkan niat kita. Karena apa? Karena sehingga kita punya akal gitu ya. Tapi gue yakin Mas Anas juga punya, dan gue yakin ini niatnya lebih besar gitu ya. Semoga dicatat dan semoga ini bisa jadi pelajaran yang berharga buat beliau kayak gitu. Wahab awalnya ragu, namun Anas berjanji akan menanggung semua persiapan dan perbekalan. Gokil. Mas Anas carry persiapannya, gokil. Setelah berpikir panjang, Wahab memutuskan untuk mengikuti impian lama pergi ke Tanah Suci. Subhanallah. Ia percaya hal ini merupakan rencana dari Tuhan. Ia membawa
Tas Tas ransel ransel, berisi identitas iya, diri, bendera Indonesia, pakaian, dan Itu wajib tuh. Itu bendera Indonesia lebih wajib dibandingin visa dan juga paspor. sepatu olahraga. Jadi intinya seperti itu. Mereka mulai perjalanan dari tanggal 1 Februari 2025 dan berhenti di tanggal 29 Maret gitu ya, ketahuan. Mereka berhenti di daerah Cilegon, Banten. Terus habis itu Mas Muheb gitu ya, Mas Alfarizi itu mengalami kaki bengkak dan akhirnya berhenti dan balik lagi ke daerah Madura. Di sini yang lebih lucu lagi adalah kalau misalnya lihat dari berita yang dikutip sama New Dots, terus habis itu dari informasi Malang Raya gitu ya, lu bisa tahu kalau misalnya mereka sempat mengaku tidak cocok dalam perjalanan meskipun sudah jalan kaki 1 bulan. Gokil. Emang nggak ada yang tahu ya, persahabatan tuh kadang kayak sedang kuat-kuatnya tali silaturahmi, tapi kadang renggang juga. Gue nggak tahu apa yang terjadi di antara mereka berdua dalam perjalanan. Cuma yang jelas lewat berita ini kita dikasih tahu juga kalau misalkan mereka berdua bahkan udah menghitung kalau misalkan bisa mencapai Mekah dalam 8 hingga 12 bulan hanya dengan membawa KTP dan juga KK. Ya, manusia sudah berencana ya, tapi hasil tetap di tangan Tuhan. Terus kemudian mereka berencana bakal mengurus paspor dan juga visa di perbatasan Singapura. Semoga Mas Anas juga tahu kalau misalkan mengurus paspor dan juga visa itu nggak cuma satu negara doang. Tapi kita bakal cross check. Apakah benar kita bisa sampai ke Mekah hanya dalam kurun waktu 8 sampai 12 bulan dari Madura? Coba kita ambil rute dari sini. Titik awal coba dari Bogor lah, coba yang aman. Ada nggak? Oh, 107 hari coy. 107 hari. Kalau misalkan lewat Madura ya bisa lah. Anjay. 2560 jam, 100 harian. Berarti ini jalan bener-bener nonstop gitu ya. Tapi nggak mungkin kan. Lu juga butuh makan, lu juga butuh mandi, lu juga butuh istirahat dan segala macam. Jadi ya bener-bener bisa setahun lah. Kalau misalkan tekadnya matang banget gitu. Tapi karena dari fakta juga mengatakan bahkan mereka juga sempat ngerasa tidak cocok gitu ya, pada akhirnya mereka balik lagi ke rumah. Ini bisa jadi pelajaran yang berharga, entah itu buat Mas Anas dan juga Mas Muheb dan juga buat kita semua gitu ya, untuk jangan asal FOMO, apalagi melakukan hal-hal FOMO yang berpotensi membahayakan diri kalian gitu, meskipun niatnya baik untuk melaksanakan ibadah. Tapi kalau misalnya persiapannya kurang gitu ya, ini justru bakalan ngebuat lu ada di dalam kondisi yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Alhamdulillah mereka bisa balik sampai rumah. Coba kalau misalnya dibegal, nauzubillah min dzalik, iya gak sih? Kayak gitu loh maksud gue. Nah kalau misalnya ngomong-ngomong soal mereka yang sempat tidak cocok, gue jadi inget kejadian gue sama Egy waktu ke Gunung Malabar gitu ya. Ini gak direkam karena gue udah turun gitu dari puncaknya. Nah waktu itu gue sama Egy kebetulan ketemu sama anjing petani di sana. Anjing petani yang gonggongin gue sama Egy gitu ya. Dan karena sepatu gue licin banget waktu itu, gue musim hujan ke sana. Itu waktu gue digongin anjing terus dideketin, si Egy lari sendiri, gue ditinggalin. Emang itu temen. Sempet kesel juga gue. Cuman kan untungnya gak kenapa-napa ya. Anjingnya justru ngikutin Egy gitu, bukan ngikutin gue. Anjingnya tahu mana yang punya niat jahat gitu ya. Gue cuma bisa diem dan kayak anjir, temen gue kalau misalkan ketemu hewan buas kayak gini nih, segini anjing petani, gimana kalau misalnya harimau gitu loh, ya gak sih? Cuman itu berita pertama yang udah kita bahas. Kita bakal masuk ke dalam berita kedua yang gue temukan di fanspage di kala Anda menonton televisi. Ada mas-mas yang katanya punya niat naik haji goes sepeda ke Mekah, baru sampai Batam balik lagi terkenal visa. Ini kalau misalnya cuma lihat dari SS-annya doang, seakan-akan mas-masnya yang goes sepeda ke Mekah. Bahkan banyak banget komentar-komentar di Facebook yang udah mengira hal yang demikian. Tapi kalau misalnya lu lihat doxliannya, lu cari aja dari sumbernya Opa Rahmat, lu bisa tahu kalau misalnya mas-mas ini cuman pihak yang ngeberitain doang. Jadi orang yang benar-benar gagal untuk melakukan ini itu adalah Ustadz Katori dari Indramayu. Jadi lu tinggal lihat nih sumbernya ya, Opa Rahmat 15 gitu ya. Terus habis itu lu bakal dapat akun TikToknya. Terus di sini lu bisa tahu kalau misalnya dia buat video sama kayak gua ngeyeping ngasih tahu kalau misalkan ada Ustadz dari Indramayu yang gagal buat pergi ke Mekah dengan cara naik sepeda kayak gitu. Inilah pentingnya kita kalau misalnya ngeposting sesuatu harus diiringi dengan konteks gitu ya. Karena apa? Karena takutnya orang-orang bakalan gagal dalam memahami secara keseluruhan itu seperti apa.
Gue jadi kasih sama mas-masnya anjing di Facebook, dikira dia yang bener-bener goes, padahal mah kagak. Jadi kalau misalkan lewat Indramayu Info dikasih tahu kalau misalkan ini akhir dari perjalanan Ustadz Katori, di mana beliau itu merupakan ustadz dari Indramayu yang goes ke Mekah menggunakan sepeda ontel yang berakhir di Batam. Jadi beliau tidak lagi melanjutkan perjalanan ke Mekah, yang menempuh perjalanan selama 33 hari. Sekarang beliau udah memutuskan untuk kembali ke Indramayu dengan menggunakan kapal Kelut tujuan Batam dan juga Tanjung Priok, Jakarta. Dan semoga ini jalan terbaik untuk Ustadz Katori katanya. Nah, kalau misalnya lewat berita yang lebih detail lagi dikasih tahu kalau misalkan beliau itu bahkan sempat diarak dulu sebelum melakukan perjalanan gitu ya. Dan orang-orang banyak banget berharap ke beliau kalau misalkan beliau benar-benar bisa melakukannya. Bahkan beliau juga udah konsultasi ke beberapa pihak-pihak yang emang udah pernah ngelakuin hal yang sama. Cuma pada akhirnya nggak jadi karena kurangnya persiapan dalam surat-surat untuk memproses visa dan juga paspor kayak gitu. Bahkan udah dibuatin marching band gitu loh. Kalau marching band juga turun, mereka kan keberangkatannya pada Kamis, gokil. Terus pas sudah sampai di Bekasi, katanya dia ketemu sama pihak yang mau ngebantuin untuk ngurusin visa. Cuman katanya untuk sementara keberangkatannya ditahan karena ada dokumen-dokumen yang kurang, terutama di visa kayak gitu. Jadi intinya kita bisa belajar dari pengalaman Ustadz Katori dan juga dua pemuda dari Madura gitu ya, Mas Alfarizi dan juga Mas Anas. Ketika niat baik tidak dibarengi dengan perencanaan yang matang, maka hasilnya seperti ini, merugikan kita juga gitu. Tapi ini bisa jadi pengalaman yang berharga juga buat mereka sebenarnya, ya nggak sih? Sehingga fisiknya jadi tergenjot gitu, bahkan lebih sehat dan juga lebih bugar mungkin dibanding gue. Cuma untuk sanitasi dan segala macamnya kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas gimana pendapat lu semua soal fenomena ini, silahkan tulis di kolom komentar. Segala pendapat lu bakal gue bacain. Thank you banget udah nontonin dan juga mendengarkan Yaping gue dalam beberapa menit. Kita ketemu lagi di next video ngopi. Jadi itu aja, sampai jumpa.